ada sebuah masalah besar, yaitu umat Islam itu mayoritas di negeri ini. Tetapi meskipun dia mayoritas, dia tidak jadi penentu. Orang lain minoritas, tapi mereka menjadi penentu. Ya. Semestinya nilai ekonomi yang ada di tengah Islam itu 90%. Pada kenyataannya saya coba hitung-hitung, nilai ekonomi terutama di kelas atas yang ada di tangan umat Islam itu hanya sekitar 5-10%. Saudara kita dari agama lain jumlahnya hanya 10%, tapi nilai ekonomi yang ada di tangan mereka adalah 90%. Seperti dikatakan oleh salah seorang guru besar di Amerika, yang akan menjadi penentu di suatu negeri itu bukanlah para politisi dan juga bukan para cendekiawan. Yang akan menjadi penentu di satu negeri itu adalah katanya yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Karena dia yang menguasai ekonomi dan juga dialah yang akan menguasai politik. Tapi bagaimana kok dia juga bisa menguasai politik? Karena politik kita adalah politik yang bersifat transaksional. Orang kalau menjadi wali kota, bupati, presiden juga perlu dana. Ya. Sementara umat Islam tidak punya uang. Tidak punya uang. Akhirnya mereka terpaksa mencari uang. Yang punya uang itu umumnya tidak beragama Islam. Berlakulah ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintahnya. Ya. Dan kalau engkau meminta-minta kepada orang tertentu, maka engkau akan menjadi tawanannya. Dan saya rasa umat Islam di negeri ini menurut saya berada dalam posisi yang diperintah-perintah dan tertawan. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan, yaitu jangan kita berusaha untuk mengecilkan yang besar, tapi kita harus fokus kepada bagaimana caranya membesarkan yang kecil. Baik. Sehingga struktur masyarakat kita dari yang hari ini berbentuk piramid, di mana kelas atasnya kecil, kelas menengah agak besar, dan yang paling besar adalah lapis bawah, kita transformasikan bentuknya ke dalam bentuk belah ketupat, di mana yang di atas kecil, yang di tengah besar, dan yang di bawah juga kecil. Kalau kita kutip pandangan Pak Habibie, kelas atas itu cukup 2%, kelas menengah itu 90%, dan kelas bawah itu 3%. Dan saya rasa kalau ini bisa terwujud, inilah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Luar biasa.